Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Minggu dan juga halo untuk semua kalian pecinta tim nasional Indonesia yang tentunya nggak sabar menanti kemudian juga mengikuti persiapan tim nasional kita dalam menghadapi Vietnam nanti di leg kedua yang rencananya akan berlangsung hari Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 waktu Vietnam, waktu Indonesia sama ya, di Hanoi. Oke, jadi ini video gue buat hanya mungkin 1 jaman setelah video yang sebelum ini gue upload. Jadi di tengah-tengah gue ngedit, render, tiba-tiba berserakan atau bertebaran informasi terkait dengan kembali tumbangnya salah satu pemain Indonesia yaitu Justin Hubner. Ya, gue rasa ini video bukan untuk menginformasikan sekedar informasikan, tapi memvalidasi dan juga memperdalam. Jadi memang info A1 yang gua terima dari sumber yang terpercaya lah ya, seperti biasa. Memang betul Justin Hubner tumbang, demam, sakit, dan berkali-kali gue mengatakan gue juga sakit, kelihatannya memang ini lagi musim sakit ya. Kemudian betul juga yang informasi yang sudah kalian dengar, yang bertanya di kolom komentar di video gue sebelumnya, Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari, ini dua punggawa Indonesia, kabarnya akan terbang ke Hanoi untuk membackup siapa sih Hubner ya. Jadi itu memang diamini juga oleh yang bersangkutan. Jadi sebagai bukan hanya backup ya, tapi mungkin pengganti juga, karena posisinya memang dua-duanya pemain bertahan. Dan khusus Rahmat Irianto ini memang posisinya apple to apple dengan Hubner. Sama-sama bisa bermain sebagai CB atau defender di belakang, bisa juga bermain sebagai DM di tengah. Kemudian satu lagi Muhammad Ferrari. Nah, pertanyaannya, yang satu tumbang kenapa dibawa dua? Itu kan salah satu pertanyaan kritis kalian kita ya. Jawabannya menurut gua adalah sederhana. Karena jangan sampai tercebur 2 kali di lubang yang sama. Jangan sampai dibawa misalnya satu doang, misalnya Rahmat Irianto, ternyata Rahmat Iriantonya sakit juga gitu. Jadi harus langsung aja dibawa 2 buat jaga-jaga kalau salah satunya si Muhammad Ferrari atau Rahmat Iriantonya misalnya sakit lagi, kena virus atau apa, masih ada satu lagi. Kalau misalnya masih juga ya boleh buat ya. Mungkin Wahyu Prasetyo yang main atau siapa yang ada di mungkin Edo Febriansa dipaksa jadi CB kiri atau apalah, nggak tahu. Tapi yang jelas sekali lagi hal tersebut sudah terkonfirmasi, Justin Hubner memang tumbang. Dan kemudian rencananya atau informasi tersebut, sumber tersebut mengatakan Rahmat dan juga Ferrari sudah akan bertolak sore ini. Nah, gue nggak tahu ya persisnya jam berapa, karena gue nggak enak terlalu detail bertanya ke yang bersangkutan. Nah, tapi kalau tadi gue iseng lihat Flight Radar 24, penerbangan sore ini tuh hanya ada, nanti kalian mungkin yang netizen yang Gen Z yang jago-jago ya lebih detail, tapi gue coba lihat penerbangan yang paling yang mendekati sore itu hanya VJet ya, VJet Air, dan tadi sudah terbang jam 2 siang. Gua nggak tahu upload ini jam berapa. Ini gua rekam jam 2.43. Jadi mungkin 1 jam sebelum gua buat video ini, mereka sudah terbang dengan VJet. Kemungkinan besar ya. Dan kalau kita lihat dari flight radar ini, kemungkinan besar atau diperkirakan mereka akan tiba di Hanoi, Vietnam jam 6:30 malam. Sekali lagi tidak ada perbedaan jam antara Indonesia dan Vietnam. Jadi ya inilah situasi yang di luar nalar ya. Kalau lu biasa bilangnya di luar nurul. Benar-benar bertumbangan semua, dan ini juga menurut gue sih ada kombinasi antara memang lagi pancaroba dan juga kurangnya jarak antara pemain dan fans ya. Kalau kita lihat beberapa hari lalu ketika timnas latihan di Stadion Madia itu, fans yang kebetulan banyak kaum Hawa itu sangat dekat dengan mereka. Jadi kita nggak tahu kan ada yang nularin virus atau apa, apalagi sekarang ini adalah musim pancaroba. Jadi mungkin juga masukan untuk PSSI khususnya tim nasional Indonesia. Ya saran ini memang agak agak buah si malakama sih, karena di satu sisi juga
buat fans ini kan jadi kurang adil ya. Mereka ingin dekat dengan pemain, tapi eh, untuk kepentingan tim, gue pikir kita harus juga mau mengalah sedikit lah, berkompromi untuk jangan terlalu dekat dengan mereka gitu, untuk jangan terlalu pansos lah. Karena ya ini tadi ya, kalau kita egois akhirnya walaupun gue tidak menuduh langsung ya, tapi bukan tidak mungkin itu datang dari fans yang dekat dengan para pemain dan menurunkan virus, dan akhirnya sebagian dari mereka tumbang, dan setelah itu sesama pemain juga kan akhirnya share virus, apalagi yang sekamar dan seterusnya. eh Ya, terkait dengan satu lagi ya, ada yang sempat gue dengar, gue nggak tahu ya, Bang Jai atau Jai Itses katanya cedera juga, apa namanya, kena virus juga atau demam. Gue juga nggak tahu ini berita dari mana, tapi sekali lagi sumber yang tadi gue bilang mengatakan no, Bang Jai baik-baik aja. Jadi ini aman. Ini satu berita yang sangat sangat penting buat kita, karena kita bisa lihat bagaimana penampilan Jai Itses menunjukkan kelasnya di pertandingan pertama ya, di luar dia kontrol bola di menit-menit terakhir, tapi secara umum memang pemain ini sangat sangat kontributif, dan gue sudah jelaskan di beberapa video gue sebelumnya, karena gue riset juga pemain ini, gue lihat videonya, gue lihat juga track recordnya, data permainannya. Ini pemain yang menjadi backbone dari lini pertahanan Venezia, dan saat ini Venezia ada di papan atas di peringkat kedua, dan dia selalu main reguler, hampir selalu reguler. 5 pertandingan terakhir itu dia 4 kali sebagai starter, 1 kali main gak starter tapi main full di babak yang kedua. Artinya pemain ini memang ya memang punya kualitas ya, karena Liga 2 atau Serie B-nya Italia kan juga sangat berkualitas, dan bukan tim yang papan bawah juga Serie B-nya. Nah, jadi kita bersyukur paling nggak salah satu pemain yang sangat penting di lini belakang kita masih aman di sana. Dan juga satu lagi untuk penjaga gawang juga Adi Satrio sih aman ya, karena Hernando Ari memang dibawa untuk membackup, siapa tahu apa namanya Muhammad Adi Satrio itu bermasalah, tapi so far tidak ada. Jadi ya mungkin harus lebih hati-hati, harus lebih waspada para pemain timnas dalam menjaga kesehatannya. Nah, untuk update yang lain selain Hafner memang tidak ada yang bertumbangan, tapi mungkin ini juga harus ada dibuat ya tim medisnya atau apa ya, bagian ya, protokoler kedokterannya lah, gue nggak tahu istilahnya, tim medisnya lah ya, untuk lebih mensekat mereka, mensteril dari kemungkinan terserang virus ya, karena kita lihat gue aja yang fisiknya sebenarnya lumayan bagus lah gitu ya, kena juga, tumbang juga, dan beberapa teman-teman di komen juga bilang saya lagi cedera juga nih bang, saudara saya juga, orang tua saya juga sakit segala macam ya, memang mungkin seperti itu, jadi harus waspada ya. Oke, mungkin itu dulu update terkait dengan masih yang bertanya-tanya gue jadi berangkat atau enggak besok ya, pokoknya lihat aja ya besok. Kalau gue besok nge-reportnya dari bandara atau dari Hanoi ya berarti gue udah di sana, kalau enggak ya gue di sini. Oke, dari kalian mungkin ada yang punya komen atau ingin menambahkan informasi, silakan, mungkin itu juga akan bisa gue jawab. Dan sekali lagi kita berharap yang terbaik untuk tim nasional kita. Hafner mungkin mudah-mudahan bisa cepat sembuh, tapi kalau enggak Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari, kita berharap mereka bisa menjalankan tugasnya kalau dipercaya dengan semaksimal mungkin, dan mengalahkan Vietnam di pertandingan hari Selasa nanti di kualifikasi Piala Dunia, pertandingan ke berapa? Ke-5 ya, 1, 2, 3, keempat di grup F menghadapi Vietnam leg kedua. Kalau kita menang, kita akan menggeser mereka di peringkat kedua. Kalau seri ya kita tetap di 2 juga. Oke, terima kasih buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru ketika update seperti ini. Terima kasih, salam sehat.